Coba bayangin deh, sebuah tas tangan ternyata bisa jadi investasi yang lebih untung daripada emas atau saham. Kelihatannya aneh ya? Hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan gimana caranya barang mewah ini bisa jadi aset real yang super serius. Gila kan kedengarannya? Tapi ya ini pertanyaan utamanya, masa sih sebuah tas tangan bisa lebih berharga dari salah satu aset paling stabil sepanjang sejarah manusia? Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, biar nggak cuma omong kosong, kita lihat datanya langsung. Grafik ini bukan main-main loh, ini data beneran selama 10 tahun. Coba lihat, nilai tas Birkin itu nggak cuma nyaingin, tapi bener-bener ngalahin emas dan bahkan pasar saham. Nah, pertanyaannya jadi, gimana caranya sebuah tas bisa begini? Yuk kita mulai bedah fenomena ini. Kita mulai dari klaim yang paling bikin kaget. Ada tas yang harganya bisa setara sama harga rumah. Kedengarannya emang gak masuk akal kan? Tapi dibaliknya ada logika ekonomi yang kuat banget. Jadi gini, coba lupain dulu deh soal fashion atau gaya. Buat para manajer kekayaan, tas-tas tertentu itu adalah instrumen finansial. Ini tuh cara mereka memarkir uang dalam bentuk aset fisik yang nilainya terus naik, sekaligus jadi tameng buat ngelindungin kekayaan dari inflasi. Nah sekarang, kita coba pahami dulu dari mana sih nilai dasar tas ini datang. Kualitas pengerjaan, bahan terbaik, itu semua penting pastinya. Tapi itu baru tiket masuknya aja, baru langkah awal buat masuk ke permainan ini. Oke, nilai dasarnya itu dibangun dari 4 pilar utama. Ini, pertama, pengerjaan tangan yang luar biasa detail dan sempurna. Kedua, gengsi dan sejarah mereknya yang udah melegenda. Ketiga, pastinya dukungan dari para selebriti. Dan keempat, desainnya yang gak lekang oleh waktu. Nah, gabungan dari semua inilah yang bikin harga awalnya aja udah selangit. Dan itu baru permulaan loh. Nah, ini dia nih, bagian terpentingnya. Dagingnya ada di sini. Ini rahasia di balik kenapa nilainya bisa naik gila-gilaan. Kita bakal bongkar gimana dua merek raksasa, Hermes dan Chanel, secara sengaja merekayasa permintaan untuk tas-tas mereka. Kita akan fokus kedua pemain utamanya, Hermes dan Chanel. Keduanya ini punya tujuan yang sama, yaitu bikin tas mereka jadi aset berharga. Tapi cara yang mereka pakai itu beda banget, dan dua-duanya sama-sama cerdas. Sebelum kita lanjut, ada satu istilah kunci yang harus banget kita ngerti. Tas kuota. Ini intinya soal akses super eksklusif. Jadi Anda tuh nggak bisa seenaknya masuk toko terus beli tas ini. Nggak bisa. Tas-tas ini cuma ditawarkan, bukan dijual bebas. Dan ditawarkannya pun hanya ke pelanggan yang dianggap pantas oleh si merek. Jadi, gimana permainan Hermes ini jalan? Ini bukan soal ngantri ya. Pertama, Anda harus bangun profil dulu dengan melakukan yang namanya pre-spend. Intinya, Anda harus belanja produk lain dulu, kayak shawl, sepatu, atau perhiasan. Kedua, bangun hubungan yang baik sama sales associate di sana. Baru deh, kalau profil Anda dianggap oke, Anda mungkin akan dapat tawaran eksklusif itu. Proses inilah yang menciptakan kelangkaan yang super ekstrem. Nah, slide ini ngerangkum dua strategi jenius tadi dengan jelas banget. Di satu sisi, ada Hermes yang mainnya pakai kelangkaan. Mereka sengaja bikin produksinya sedikit banget, biar harga jual kembalinya atau di pasar sekunder meroket gila-gilaan. Di sisi lain, ada Chanel. Strategi mereka adalah kontrol harga. Mereka nggak se-eksklusif Hermes soal akses, tapi mereka secara agresif naikin harga retailnya beberapa kali dalam setahun. Ini jaminan kalau nilai tas Anda bakal terus naik. Oke, ngomongin strategi udah. Sekarang kita lihat angka di baliknya. Ini data yang jadi bukti kenapa tas-tas ini bisa dianggap sebagai sebuah investasi yang serius. Ini dia bukti nyata dari strategi Chanel. Coba lihat tabel ini deh. Hanya dalam beberapa tahun aja, harga tas klasik flap itu bisa loncat hampir 2 kali lipat. Ini bukan sekedar inflasi biasa loh. Ini adalah kenaikan harga yang disengaja, sebuah strategi untuk mengubah tas jadi sebuah aset. Dan kita balik lagi ke Birkin. Angka persentase tinggi yang Anda lihat ini adalah rata-rata keuntungan tahunannya selama 1 dekade. Stabil banget. Inilah yang oleh para ahli disebut investasi gaya hidup. Aset fisik yang bisa Anda pakai dan nikmati, tapi nilainya juga terus tumbuh. Dan itu didukung oleh data historis yang sangat kuat. Oke, kita sampai di bagian akhir. Setelah kita bongkar semua kepingan teka-teki ini, mari kita kembali ke pertanyaan paling awal. Jadi, ini sebenarnya apa? Jadi, apa sih yang misahin antara belanja barang mewah yang boros sama investasi yang cerdas? Jawabannya cuma satu, yaitu strategi. Kuncinya ada di dua hal, pengetahuan dan waktu yang tepat. Tanpa dua hal itu, tas semahal apapun ya cuma jadi barang belanjaan mahal. Kutipan ini, bener-bener ngerangkum semuanya dengan sempurna. Bedanya, itu bukan di barangnya, tapi di pendekatan si pembeli. Tahu kapan harus beli dan apa yang harus dibeli, itu yang mengubah segalanya dari sekedar hobi jadi investasi.
Jadi, setelah melihat gimana permainan di baliknya, gimana nilai tas ini sengaja diciptakan, sekarang giliran Anda. Menurut Anda ini strategi finansial yang jenius, atau cuma permainan marketing yang dilebih-lebihkan? Coba direnungkan.